Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Edumi ya, dalam pembahasan mengenai penelitian di Edumi. Saya Kemi, silahkan dicermati. Masih seputar dengan dasar-dasar penelitian. Dasar-dasar penelitian yang udah kita sajikan itu ada beberapa yang udah saya sampaikan terkait dengan dasar-dasar penelitian, ada cakupan penelitian, ada syarat keilmiahan, dan ada yang lainnya. Ya, fokus ya. Untuk kali ini kita fokus. Ini kunci untuk mengupas di keilmiahan, di penelitian ataupun di ilmu-ilmu yang lainnya, itu kuncinya. Ini saya sajikan mengenai apa? Mengenai pisau analisis. Nah, menurut teori pisau analisis ini, Jubaidi mengungkapkan ketiga ranah ini penting untuk memahami fondasi filosofis dari penelitian keilmiahan. Kenapa ini penting? Karena ini dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya untuk si peneliti-peneliti itu dasarnya ini. Dasar-dasarnya itu ini. Apa aja? Yang pertama berkaitan dengan ontologi. Ontologi itu mengenai hakikat ataupun dasarnya. Kalau di sini didefinisikan apa yang diteliti, realitas ataupun subjek penelitiannya. Itu dasar-dasarnya apa? Jadi kita kupas dalamannya. Contohnya kita ambil variabelnya itu variabel motivasi belajar. Motivasi belajar itu kita kupas. Kita kupasnya kayak gimana? Dasarnya apa sih? Apa itu motivasi belajar? Kenapa itu dikaji? Nah, dasar-dasar itu, hakikat-hakikat itu kita kupas di ontologi. Ontologi itu mengenai ke dasar-dasarnya ataupun hakikat-hakikatnya. Itu berkaitan dengan ontologi. Nah, ya, itu ontologinya. Ntar kita kaitkan dengan kasus-kasusnya. Ontologi itu seperti apa? Yang selanjutnya mengenai epistemologi. Epistemologi itu mengenai prosesnya. Prosesnya seperti apa? Tadi udah saya kasih contohnya, yaitu motivasi belajar ya. Di epistemologi kayak gimana? Prosesnya itu kayak gimana? Proses untuk mengkaji ataupun menuangkan gimana caranya si motivasi belajar ini berproses. Nah, bagaimana caranya mengetahui sesuatu ataupun metode memperoleh data pengetahuannya. Jadi prosesnya di epistemologi cirinya itu prosesnya. Itu prosesnya. Prosesnya itu pembuatannya kayak gimana. Nah, itu kan di epistemologi itu dikajinya. Di epistemologi. Jadi kasus apa ataupun topik apa aja itu bisa dikocek ataupun dikupasnya itu dengan pisau-pisau ini. Yang selanjutnya mengenai aksiologi. Aksiologi itu berkaitan dengan nilai kemanfaatan. Nah, untuk apa penelitian dilakukan? Nah, itu kan berkaitan dengan penelitiannya. Jadi pisau analisis ini itu ada tiga itu yang berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu berkaitan dengan hakikatnya kayak gimana, definisinya, terus rujukan-rujukannya, itunya seperti apa. Nah, saya kasih kasus seperti ini. Saya kasih kasus si siswa, ya, saya ngituin ke pembelajaran si siswa ataupun anak didik itu murung. Kenapa dia murung? Dia itu lagi broken home. Nah, broken home kita lihat ke pisau analisisnya. Broken home itu, nah, kita cari
hakikatnya apa yang menyebabkan dia itu, apa yang menyebabkan si anak ini bisa broken home, apa latar belakangnya, apa hakikatnya. Di situ kita cari secara ontologinya, berarti secara hakikatnya, apa dasar-dasarnya kita cari terlebih dahulu. Yang selanjutnya itu berkaitan dengan epistemologi, kenapa ini bisa terjadi gitu. Kenapa si anak ini bisa terjadi? Itu kan ada rantaran prosesnya. Entah itu orang tuanya itu kayak gimana, orang tua laki-lakinya, entah itu orang tua perempuannya seperti apa. Itu kan yang menyebabkan rentakan proses itu terjadi. Nah, di epistemologi ini, di epistemologi. Di aksiologi itu manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya terkait dengan broken home ini. Broken home ini manfaatnya itu seperti apa gitu tuh. Kalau seandainya kita kaji itu kayak gimana, penanggulangannya seperti apa sehingga anak didik ini bisa berprestasi kembali. Nah, kita lihat kemanfaatannya seperti apa. Oh, adanya broken home ini bisa menjadi dirinya mandiri sebenarnya. Nah, ini kan sebagai proses aja. Nah, itu juga bisa. Jadi pisau-pisau analisis ini dari ontologi, epistemologi, aksiologi, itu apa aja bisa dikupas. Dari topik-topiknya itu apa aja bisa dikupas dari pisau analisis ini. Begitupun para guru ataupun dosen-dosen yang lagi ngajar. Itu gampang sebenarnya. Gampangnya itu apa? Tinggal kita ambil aja topiknya, ataupun kita ambil aja isu yang mau kita kaji itu apa, kita kupas secara ontologi, itu gampang. Nah, ini solusi untuk ngajar biar ngajarnya itu nggak kehabisan kata-kata ataupun nggak menghabiskan bukan menghabiskan ya, malah kekurangan kata-kata, kekurangan pengkajian. Ini karena tidak dikaji secara pisau analisisnya, dikaji dulu hakikatnya kayak gimana. Ntar kalau seandainya udah paham terkait dengan ontologi, epistemologi, aksiologi ini, jadi si itu dosen ataupun guru itu bisa dengan sendirinya itu menjelaskan, oh ini dasarnya dari sini nih, oh prosesnya seperti ini nih, oh manfaatnya itu seperti ini. Nah, di situ. Nah, saya contohkan lagi kasusnya itu di penelitiannya itu mengenai mengenai psikologi anak itu mengenai kecerdasan. Contohnya kita mau meneliti tentang kecerdasan. Nah, kita kaji secara ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Kita kaji ontologinya seperti apa, hakikatnya apa, asal mulanya, terus faktor-faktor apa yang melatar belakangnya, itu kan kita kaji. Apalagi sekarang ada bantuan teknologi. Nah, kita bisa kita gunakan, tapi kita jangan kecanduan juga. Kita juga harus harus detail dan teliti juga kita mengkoreksinya, karena yang namanya teknologi ya garbage in garbage out, apa yang kita masukkan ya itu keluarnya itu ya apa yang dimasukkan. Contohnya masukin sampah ya keluarnya sampah, jangan sampai kita masukin sampah keluarnya sampah lagi, kita masukkan sampah keluarnya itu produk, seperti itu ya. Lagi-lagi bisa kita menggunakan bantuannya itu bantuan teknologi, bisa untuk mempermudah ataupun mengaitkan, tapi lagi-lagi saya menyarankan ketajaman berpikir, ketajaman analisis juga kita harus gunakan. Nah, apalagi sekarang berkaitan dengan AI. Nah, bisa aja. Contohnya apa? Di AI kita tanyakan, kita mau membahas terkait dengan apa? Terkait dengan variabel kecerdasan. Tolong jelaskan secara ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Pasti di situ dijabarkan secara ontologinya kayak gini, epistemologinya seperti ini, aksiologinya seperti ini. Nah, di situ kita ambil. Nah, disitulah buat memperkuat kajian-kajian teori. Kita kaitkan. Ntar ada yang namanya pembuatan instrumen, karena kan sejatinya yang namanya pengkajian itu kan untuk memperkuat pengukurannya seperti apa, karena alat ukur itu yang dijadikan dasar untuk menentukan sebuah kesimpulan. Nah, kayak gitu ya terkait dengan pisau analisis.
Ada lagi untuk selanjutnya terkait dengan dasar-dasar penelitian itu. Untuk kali ini berkaitan dengan pisau analisis itu saja yang bisa saya sampaikan. Lagi-lagi jika ada pertanyaan ataupun kesan, pesan, dan sarannya silahkan sampaikan aja ke eh, edumi.net ataupun bisa langsung ke media-media sosialnya. Bisa silahkan dikunjungi. Ataupun membutuhkan bimbingan secara intensif, silahkan aja kita membuka secara publik. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.